Shalom semuanya. Perkenalkan, saya Leviana dari kelas 10 2. Saya Carolina dari 10 Elektro. Di sini kami akan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih menanti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom semuanya, perkenalkan saya Andreas Novistanta dari Bendara Kris SMA Negeri 27 Batam. Hari ini saya akan membawakan renungan malam kita. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami masih diberikan nafas kehidupan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Hanya di dalam-Mu. Haleluya. Amin. Tema renungan malam kita pada hari ini yaitu jadilah teladan bagi orang-orang percaya meskipun engkau muda. Diambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, teman-teman, dari ayat Alkitab ini kita diajarkan bahwa Tuhan tidak pernah memandang usia. Bahkan orang muda saja bisa menjadi terang bagi dunia. Mungkin sering di dunia ini orang muda dianggap tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa memimpin. Namun kita bisa melihat dari contoh tokoh Alkitab seperti Daud yang di usia remaja saja dia dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Ada juga Ibu Maria yang masih umurnya sekitar 12-14 tahun dipilih menjadi ibu dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang aku mau tanya kepada kalian semua. Siapa yang buat kitab Timotius? Kitab Timotius ini dibuat oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Artinya, Tuhan tidak pernah melihat usia kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Rasul Paulus mengajarkan kita dalam 5 hal. Pertama, perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, serta kesucian. Di dalam hal perkataan, mungkin seringkali kita dengar orang bisa dibilang asal bunyi atau tidak berpikir sebelum berkata. Tapi jadikanlah ucapanmu itu sebagai untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadikanlah ucapanmu sebagai alat untuk membangun orang lain, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Nah,
Kita masuk ke hal yang kedua, tingkah laku. Tingkah laku mungkin bisa dibilang umat Kristen menjadikan Yesus Kristus sebagai pedoman hidupnya. Tindakanmu mencerminkan imanmu. Biarlah orang lain melihat Tuhan Yesus lewat perbuatanmu, lewat dari sikap jujur mungkin. Nah, kita lanjut lagi ke yang ketiga. Yang ketiga ini kasih. Kasih adalah tanda utama orang percaya. Bukan berarti engkau berkata aku mengasihimu, tapi tunjukkan dengan tindakan seperti menolong orang lain, memaafkannya, atau tidak iri hati. Nah, kita lanjut ke kesetiaan. Kesetiaan adalah iman. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus di tengah kesulitan. Iman yang sejati tidak bergantung pada situasi. Namun, percayalah bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Kita lanjut ke kesucian. Kesucian artinya menjaga diri dari dosa, baik dalam perbuatan, dalam pikiran, atau dalam hubungan. Itulah 5 hal yang diajarkan Rasul Paulus kepada kita. Masa muda adalah waktu terbaik untuk melayani Tuhan. Jangan tunggu nanti ketika kita sudah dewasa untuk melayani Tuhan. Sekaranglah waktunya. Gunakan masa muda untuk melayani di gereja, menjadi saksi Kristus di sekolah, menjadi pengaruh positif bagi teman-temanmu. Tuhan ingin membentukmu sekarang, bukan nanti. Hidup menjadi teladan akan hidup. Jadi, jangan biarkan usia muda membuat kita ragu. Tuhan sudah menaruh potensi besar dalam dirimu. Hiduplah dengan perkataan yang membangun, perilaku yang benar, kasih yang tulus, iman yang teguh, dan hati yang suci. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, kami masih diberikan nafas Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami, agar kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau melindungi istirahat kami. Hanya inilah doa-Mu, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya.